It's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini. Oke, sebelum langsung ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi kita perkenalan dulu dari kami dulu selaku konselor. Ya, dimulai dari saya Hana Amira Hiradika, biasa dipanggil Hana. Yang selanjutnya ada Saya di sini juga Dewi Satur Hamidah. Di sini kami bertugas sebagai konselor pada hari ini, gitu, menemani kalian. Oke, kan kita udah kenalan nih. Nggak baik dong kalau misalnya konselnya udah kenalan, masa mahasiswanya enggak gitu kan. Oke, untuk kali ini kalian juga perkenalan, dimulai dari Mbak yang memakai baju pink. Ya, perkenalkan saya Ashika Sapsia dari mahasiswa UIN. Oke, selanjutnya Saya Tauriza, mahasiswa UIN Sains. saya Indah Tifat Kamdani, mahasiswa UIN. Saya Nisa Aprilia Putri, mahasiswa UIN. Saya Faiza Duraha dari mahasiswa UIN. Terima kasih yang telah memperkenalkan. Yang selanjutnya itu di sesi konseling atau bimbingan konseling ini mempunyai beberapa asas yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Ya, sebelum memasuki asas-asas, di sini kalian diinginkan ke sini atau pengen sendiri nih? Ada yang nyuruh atau pengen ke sini sendiri? Disuruh, ada yang disuruh. Ya Allah, ya, tapi tetap semangat, oke? Oh ya, tadi yang Mbak Hana bilang itu ada asas-asas ya. Sebenarnya banyak asas-asas tuh. Tapi kita di sini menekankan asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan? Jadi kalian tuh kayak mungkin memiliki kayak privat kerahasiaan di dalam diri sendiri gitu kan. Tapi di sini kami akan menjaga asas kerahasiaan kalian semuanya. Jadi kalian mau ngomong apa terserah kalian apa, tapi nanti kita akan menjaganya. Jadi nanti itu data kalian itu nggak akan bocor ke luar, karena itu kan asas yang kami pegang. Kalau misalnya pun kita membocorkan itu juga melanggar asas, nanti kita yang kena hukuman. Ada undang-undangnya gitu. Oke, selanjutnya sesi konseling ini itu ada batasan waktunya. Oke, sesi pertama itu ada 20-30 menit. Untuk sesi pertama itu ada bimbingan konseling. Jadi nanti kita menerangkan tentang manajemen waktu, kunci untuk produktivitas yang lebih baik. Nah, kalian kan kayaknya tadi mahasiswa ya, mungkin butuh kayak manajemen waktu. Gimana sih cara memanajemen waktu gitu? Oke, selanjutnya tentang pengertian yang akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Oke, pertama manajemen waktu. Ada yang tahu nggak sih manajemen waktu itu apa? Apa ya? Ya betul, pembagi waktu bisa. Jadi di sini kita mengambil waktu itu adalah suatu konsep yang melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengendalian waktu secara efisien untuk mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Ini melibatkan pemahaman akan prioritas penjadwalan jadwal dan pengelolaan waktu secara keseluruhan. Itu ya teman-teman. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pentingnya manajemen waktu. Menurut kalian nih, penting nggak sih kita mengatur waktu gitu, memanage waktu? Iya. Dalam kehidupan, kenapa sih penting ya? Karena biar kita itu menghindari kelelahan, terus stres yang berlebihan, terus habis itu
Jadi kita tuh kualitas hidupnya itu meningkat gitu. Terus juga lebih efisien kalau misalnya kita tertata waktunya, mengerjakan tugasnya dia kan tertata, enggak tertekan gitu kan, lebih lebih lega gitu karena sudah tertata. Apa yang selanjutnya ada tujuan? Tadi kan udah kayak pengertian ya, kalian udah tahu. Tentunya segala hal apapun mesti memiliki tujuan gitu ya. Nah, apa sih tujuan manajemen waktu? Yang pertama itu ada mengoptimalkan produktivitas. Apa sih mengoptimalkan produktivitas? Itu kayak menata gitu loh, kayak jadi tertata. Apa ya, waktu-waktunya ada jam-jamnya, ada menit-menitnya tuh. Oh ya, jam segini mau ngapain sih, jam segini ngapain sih gitu. Itu salah satu tujuan dari manajemen waktu. Yang kedua itu ada mengurangi stres. Jadi kalau misalnya mengurangi stres itu kayak kalau misalnya kalian ya memanage waktu tapi kayak ini mau ngapain masih bingung loh, kayak bingung lah, itu menghindari stres gitu. Selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas hidup. Jadi kayak udah tertata, jadinya kan kayak habis ini ke sini, habis ini sini, terus dia kan kayak wah dia tuh tertata banget loh, jadinya kualitas hidupnya lebih tinggi gitu. Oh ya, sebelum melanjutkan nih, kita punya ice breaking nih biar kayak semangat gitu lah ya, kita meningkatkan semangat nih. Iya, jadi nggak sepangan Iya. gitu ya. Oke, dan kali ini itu ketika kita bilang tepuk 1, kalian juga tepuk 1, terus tepuk 2, tepuk 3, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang 3 itu jangan tepuk, oke? Kita mulai ya. Tepuk 1. Malah kok sejak Aduh, jadi saya nggak fokus ya. Oke, ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. iya. Fokus ya. Fokus ya. Oke. Lagi dong biar semangat lagi nih, kurang fokus nih Mbak. Oke, ulang lagi ya. Tepuk 3, 1. Ayo. Oke. Kita Lomba yang tepuk baru tangan ya. semuanya. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya ada prinsip nih. Jadi setiap tema itu mempunyai prinsip ya. Yang pertama itu prioritaskan tugas. Jadi ketika kita mau memanage waktu, mau mengatur waktu, kita itu harus memprioritaskan mana sih tugas yang deadline-nya itu lebih dekat gitu. Jadi kita harus memprioritaskan tugas tersebut. Nah, setelah kita memprioritaskan tugas-tugasnya, membagi-bagi, kita itu buat jadwal yang efisien. Jadi sesuaikan, kita kan udah memprioritaskan nih tugas-tugas yang udah diprioritaskan. Itu kita mengatur waktu, mengatur jadwal. Habis itu kita menyesuaikan sama yang tidak terlalu diprioritaskan gitu. Nah, setelah jadwalnya itu dibuat, yang ketiga itu ada hindari prokrastinasi. Nah, prokrastinasi ini itu kayak terbengkalai gitu karena apa namanya, banyak tugas, terus jadinya kesini-sini tuh terbengkalai. Jadi manajemen waktu itu untuk menghindari terbengkalainya tugas-tugas kalian. Yang selanjutnya ada alat manajemen waktu. Ini mungkin kalau misalnya kalian bingung nih gimana sih caranya memanage waktu gitu, kita belum bisa memanage waktu gitu, itu ada alat manajemen waktu gitu. Kayak contohnya itu ada kalender digital tuh kayak ada di HP kan ya, nanti kalian memegang HP sendiri gitu, nanti mungkin kita sesuaikan jadwal gitu. Jadi jam segini pasti kalau kalian di HP itu kan ada jam-jamnya gitu kan ya. Nah, nanti kita tulis buat manajemen waktu tuh di kalender itu yang di HP gitu. Jam segini mau ngapain, itu juga bisa. Selain itu ada aplikasi manajemen tugas. Apa aja sih aplikasi manajemen tugas? Itu kita contohkan ada yang pertama itu ada Focus To Do. Itu Focus To Do untuk aplikasi penjadwalan kerja. Contohnya itu
mode ketat untuk menghentikan panggilan, dijadwalkan agar tugas harian Anda yang terkendali, bersuara putih untuk membuat Anda rileks. Kayak gini ya contohnya, begini. Kayak ada aplikasi di HP atau di laptop juga bisa. Selanjutnya itu ada juga Evernote, agak sama kayak tadi yang di atas, fokus penduduk sama. Selanjutnya itu ada alarmi. Jadi alarmi itu kayak itu ya, alarm. Jadi kalau kita kan udah mengatur jam segini gitu ngapain, itu kayak sama. Terus ada remember the meal, juga sama kayak gini juga nih, aplikasinya. Terus selanjutnya itu ada teknik Pomodoro. Ada yang tahu nggak teknik Pomodoro itu apa? Yang 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Ya betul sekali, kayak gitu ya. Jadi tepuk tangan dulu dong buat siapa namanya? Hasyifa. Ya Masya Allah sekali ya. Sudah ya kayak gitu ya, teknik Pomodoro itu kayak gitu. Jadi kita kayak misalnya mengerjakan tugas nih, ada sebuah tugas, terus kita mau fokus dalam 25 kita mau ngerjain 25 menit, ya kita harus fokus 25 menit itu untuk mengerjakan tugas gitu. Kita boleh di sela-sela itu kayak boleh mau menyempilkan kayak waktu buat istirahat, boleh, tapi 5 menit tuh kayak buat merefreshingkan lah ya, kalau nggak putak banget buat itu kayak melihat media sosial atau apa gitu, buat merefresh otak. Tapi hanya 5 menit kok, nggak boleh lebih dari 5 menit gitu. Mungkin kayak itu teknik Pomodoro gitu. Selanjutnya kan? Oke, yang selanjutnya itu ada perencanaan waktu. Yang pertama itu perencanaan waktu itu ada menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalian itu kan setelah membuat jadwal gitu kan, pasti kalian memilih tujuan jangka pendeknya. Misalnya tugasnya, kenapa sih aku milih tugas psikologi konseling jadi pertama? Karena deadline-nya itu 3 hari lagi gitu, jadinya itu tujuannya gitu. Jadi setiap kita bikin jadwal itu kita memiliki tujuan jangka pendek, jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendeknya itu tugasnya itu sebentar lagi, berarti kita yang harus prioritaskan itu tujuannya ya untuk tujuannya karena tugas itu tinggal 3 hari lagi gitu. Terus yang kedua ada membuat daftar tugas harian atau mingguan. Jadi kalau misalnya ada lagi rancangan itu, rancangan waktunya itu dengan membuat daftar tugas harian. Jadi misalnya hari Senin ada tugas ulumul hadis, terus tugas hadis gitu. Nanti per hari itu ada alarmnya misal jam sekian kita ngerjain ini karena tugasnya buat besok. Jadi kita itu tugasnya itu per hari buat jadwalnya gitu. Terus ada juga per minggu, misalnya tugasnya itu buat minggu depan, kita buat jadwalnya itu per minggu gitu. Terus selanjutnya ada menetapkan batas waktu untuk tugas ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, jadi kita misalnya kita fokus 25 menit, ya udah 25 menit aja. Terus boleh 5 menitnya itu buat istirahat gitu, atau mau 30 menit ya nggak apa-apa, nanti 5 menitnya untuk istirahat gitu. Nanti jadwal-jadwal yang selanjutnya itu menyesuaikan gitu, sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian. Jadi kayak gini ya, sebenarnya ini kayak manfaat gitu ya, manfaat buat apa sih manajemen waktu gitu kan. Itu kayak untuk nantinya kalau misalnya nih kalau manajemen waktu setiap hari itu kayak mungkin sulit ya bagi kita yang baru mau mulai manajemen waktu gitu. Paling kita hanya kayak 20 hari lah atau berapa 15 hari gitulah kita memanage waktu yang kayak tadi disusun dulu. Terus jadi kita harus tetap
apa ya melakukan hal yang kita udah susun gitu. Setelah kayak gitu udah 15 hari, terus kita ini nih evaluasi tahu penyelesaian diri itu gimana sih hasilnya gitu, kita kayak tambah rajin atau gimana gitu untuk menargetkan. Nah itu ada kayak manfaatnya itu pertama untuk mengukur kemajuan. Nah kita menggunakan kayak gitu tuh kayak maju nggak sih, kayak kita berhasil nggak sih kayak gitu, terus kita enak nggak sih kalau ngelakuin kayak gitu gitu kan. Nah terus selanjutnya itu ada menyesuaikan perencanaan jika diperlukan. Terus belajar menyelesaikan perencanaan jika diperlukan. Terus yang ketiga ada belajar dari pengalaman. Jadi misalnya dulunya itu kalian belum mengenal manajemen waktu nih, terus terburu-buru, terus nanti malah semakin stres. Nah, di manajemen waktu ini evaluasinya itu jadi ketika kalian dulunya itu terbengkalai tugas-tugasnya, dengan adanya manajemen waktu ini jadi bisa belajar gitu dari pengalaman, jadi lebih tertata gitu. Oke, biar gak ngantuk nih kita speaking lagi. Oke, ayo biar gak ngantuk Kita peregangan ya. Iya, peregang dulu biar gak sepaneng gitu ya. Oke, speaking kali ini nih kita akan speaking yang apa ya Mbak Dewi? Yang tahu nggak yang lagu Marina menari di atas, tahu ya? Oke, kita speaking kayak gitu. Fokus ya. Yuk, pertama pelan-pelan dulu. Kalau habis udah lama-lama kita cepet-cepet gitu ya. Jangan ikutin gerakan kita ya. Ya. Ya mulai dari Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Di atas menara Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Oke. Setelah ini nih, sebelum ke kesimpulan nih, apakah ada pertanyaan? Ya baik, saya Mbak izin bertanya. oke. Saya Feza Drama, izin bertanya. Gimana? Kita kan sebagai santri dan juga sebagai mahasiswa juga. Nah, gimana misal ada tugas yang berbarengan, itu cara memanage waktu atau mengatur waktu agar bisa terkendalikan, terkontrol dengan baik, itu gimana? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Langsung jawab aja ya. Oke, langsung aja. Jawab. Menurut kami itu kita lihat dulu nih, antara kedua tugas itu kira-kira mana sih yang paling deadline itu paling dekat. Misalnya yang pertama itu pondoknya dulu, tugas pondoknya. Jadi kita utamakan yang pondok dulu, baru yang tugas kuliahnya. Tapi kalau misalnya deadline-nya tuh lebih cepat kuliah, berarti kita prioritaskan dulu yang kuliah, baru yang pondok, yang di tugas pondok. Jadi kita bikin skala prioritas gitu ya, kayak tadi yang disampaikan oleh Mbak Hana juga, itu dibikin skala prioritas apa sih yang kita diprioritaskan gitu, nanti kita mendahului gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin ada yang lain nih, ada yang bertanya nggak? Cukup paham ya, mungkin cukup paham. Oke. Yang selanjutnya nih, kesimpulan. Ada yang bisa nggak menyimpulkan tadi apa yang dibahas? Ada nggak? Mungkin dari mana? Oke, langsung aja ya kesimpulan. Jadi manajemen waktu adalah kunci untuk kesuksesan dan keseimbangan dalam kehidupan. Terus ajak audiens untuk menerapkan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kalian sudah mendapatkan materi ini.
alangkah baiknya biar tersusun dengan rapi, tugas-tugas tidak terenggalai, kalian tidak terlalu stres. Alangkah baiknya itu kita membuat skala prioritas. Setelah kita membuat skala prioritas, kita membuat jadwal, bisa per hari, bisa per minggu, gitu. Nanti kalau misalnya bingung nih, pakainya apa ya, bisa pakai aplikasi kan. Kalau misalnya di buku nih takutnya bukunya hilang atau apa gitu kan, yang sering kita bawakan HP. Nah, bisa pakai gunakan aplikasi yang ada di HP gitu. Bisa pakai alarm, terus bisa pakai dari kalender digital, terus bisa jadi pakai aplikasi yang diterapkan oleh Mbak Dewi Uswatun. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya kalian, waktunya kalian. Terima kasih. Dan Ya walaupun kalian di sini ini ya terpaksa ya karena kesini katanya. Tapi gimana nih? Apa nyantol nggak? Ada yang sini nyantol nggak? ada gambaran nggak gitu? Ada. Ya mungkin nanti di pondok atau di mana diterapkan ya di pondok. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila kami selaku konselor ini ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arrows by, I love you 24/7, 365.